Di saat banyak negara Asia Tenggara mulai terpapar dan goyah menghadapi badai energi global, Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang relatif lebih kuat. Ketika harga minyak dunia menembus $100 per barrel akibat ketegangan di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz, sejumlah negara di kawasan langsung merasakan dampak keras, dari antrean panjang bahan bakar hingga kebijakan darurat yang membatasi konsumsi energi seperti 4 hari kerja seminggu di Filipina atau sekolah 3 hari di Laos. Sejauh ini, Indonesia tidak berada di titik itu. Strategi dan visi Presiden Prabowo Subianto telah membuat Indonesia bertahan. Di tengah ketekanan global yang sama, distribusi energi tetap berjalan lancar, harga bahan bakar bersubsidi relatif terkendali, dan aktivitas ekonomi tidak terganggu secara signifikan. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang setidaknya untuk saat ini lebih siap dibandingkan sebagian besar negara ASEAN, seperti Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand yang masuk kategori paling rentan. Laporan media berpengaruh Inggris, The Economist, yang berjudul Which Country is the Biggest Loser from the Energy Shock, menyebutkan Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam membangun ketahanan energi. Majalah internasional bergengsi itu telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan paparan risiko rendah dibandingkan negara tetangga karena memiliki bantalan ketahanan yang kuat, low exposure, strong buffer. Media bisnis dunia The Economist juga melaporkan bahwa posisi Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain. Dalam laporan Which Country is the Biggest Loser from the Energy Shock, The Economist menulis beberapa negara termasuk Indonesia tampak relatif terisolasi dari dampak buruk Perang Timur Tengah berkat perpaduan sumber daya energi domestik dan kebijakan bantalan atau buffer yang kuat. The Economist memasukkan Indonesia dalam kuadran pertama, strong buffer atau memiliki bantalan kuat dari goncangan krisis energi. Selain Indonesia, di kuadran strong buffer ini juga ada Thailand, Filipina, India, Turki, dan Afrika Selatan. Di kuadran weak buffer atau negara dengan bantalan lemah menghadapi krisis Timur Tengah, ada negara ASEAN yang saat ini perekonomiannya sedang tumbuh tinggi, yaitu Vietnam. Kemudian juga ada Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Mesir, Jordan, dan Kenya. Keunggulan relatif Indonesia bukan datang dari satu faktor tunggal, tapi kombinasi struktur yang lebih berlapis. Ketergantungan terhadap impor minyak dari kawasan Teluk lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya yang hampir sepenuhnya bergantung pada pasokan luar. Di saat yang sama, produksi domestik masih memberikan bantalan penting sekitar 600.000 barrel per hari. Cadangan operasional bahan bakar saat ini berada di kisaran 27-28 hari. Sudah di ambang batas minimum nasional. Kapasitas dan durasi yang terus terisi itu cukup untuk meredam guncangan jangka pendek tanpa memicu kepanikan pasar. Hasilnya terlihat nyata, tidak ada gangguan distribusi besar, tidak ada antrean ekstrim seperti di Kamboja atau Laos, dan stabilitas harga serta aktivitas ekonomi. Krisis ini ya kita akan sesuaikan. Dan dengan ini, ya krisis ini memang kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan. Dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. Satu, kita sudah kontrak ya. Untuk tahun ini kan kita sudah punya kontrak-kontrak. Dan sebagian kontrak-kontrak itu justru bukan dari daerah situ. Kita dari Afrika, kita juga dari Amerika. Ya harga itu kita ambil rata-rata 1 tahun. Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama dan harga di atas 100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Tapi ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Air kita cukup, alhamdulillah. Banyak negara di Teluk itu air aja nggak ada ya? Air aja nggak ada. Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Pemerintahan Prabowo memang mengambil langkah berbeda dibandingkan sebagian negara lain di kawasan, menahan dampak harga global melalui subsidi energi yang sudah dianggarkan 381 triliun rupiah di tahun 2026. Alih-alih membiarkan harga mengikuti pasar internasional secara langsung seperti di Filipina dan Thailand, Indonesia justru menyerap sebagian besar tekanan tersebut melalui APBN. Kebijakan ini menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi agar tidak meroket gila-gilaan. Dalam konteks krisis, subsidi berfungsi sebagai tameng yang memberi waktu bagi ekonomi
untuk tetap bergerak tanpa guncangan besar. Prabowo tentu tidak tutup mata anggaran negara harus ditambah jika harga minyak bertahan di atas $100 dalam waktu lama. Antisipasi strategi ini sudah jauh-jauh hari ia baca, lantaran dunia memang sedang tidak baik-baik saja akibat banyaknya konflik. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang. Saat ini 110 konflik bersenjata di seluruh dunia. Di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Energi, pangan sangat rawan terhadap ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi ini. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5% di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Prabowo memastikan respon pemerintahannya tidak berhenti pada stabilitas jangka pendek saja, tapi juga langsung mempercepat diversifikasi pasokan energi, membuka jalur impor baru dari Amerika Serikat melalui perjanjian dagang strategis senilai $15 miliar per tahun, serta membuka peluang impor dari Brunei Darussalam yang produksinya sekitar 100-110 ribu barrel per hari. Bahkan juga membuka peluang dari Rusia. Strategi ini mengurangi ketergantungan pada kawasan Teluk yang tengah bergejolak, sekaligus memperkuat fleksibilitas pasokan. Di saat yang sama, efisiensi energi mulai didorong dengan instruksi hemat di sektor pemerintahan. Untuk agenda jangka panjang, pembangunan cadangan strategis hingga 90 hari, percepatan transisi ke energi terbarukan, konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke solar, serta akselerasi biodiesel menuju B50. Pendekatan ini menunjukkan satu hal, krisis tidak hanya dihadapi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ke depan. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan. Tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik. Kita sudah punya rencana swasembada pangan. Alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam 4 tahun lagi. Tapi ini maksa kita akselerasi. Kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Tekanan global tentu belum sepenuhnya reda. Harga minyak yang tinggi berpotensi membebani anggaran negara jika berlangsung dalam jangka panjang. Namun berbeda dengan banyak negara lain yang reaktif dalam kondisi terdesak, Indonesia memiliki ruang untuk mengelola risiko tersebut secara lebih terukur melalui realokasi anggaran dan perluasan sumber. Ini bukan berarti tanpa masalah, tapi setidaknya menunjukkan bahwa tekanan yang ada masih berada dalam kendali kebijakan. Krisis energi global kali ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif lebih kuat di kawasan ASEAN, bukan karena kebal terhadap guncangan, tapi karena memiliki kombinasi buffer yang bekerja, produksi domestik, intervensi negara melalui subsidi, dan diversifikasi pasokan yang cepat. Ini memberi Indonesia satu keunggulan penting, yakni waktu. Waktu untuk berbenah, memperkuat cadangan strategis, dan mengurangi ketergantungan jangka panjang. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan konsisten oleh pemerintahan Prabowo, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga keluar dengan fondasi ketahanan energi yang lebih kokoh dibandingkan sebelumnya. Boleh jadi, karena itulah The Economist tak segan memuji Indonesia yang mampu berkelit dan melawan badai energi. Men of our time.